Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bunda-bunda fans Jutsifa Salsabila. Seperti biasanya nek malam seperti ini Pak Agus akan menginformasikan mengenai apa saja yang terjadi di kehidupan Jutsifa dan kegiatan rekan-rekan kerjanya Bun. Spesial untuk malam hari ini Pak Agus ingin membahas dua kata-kata mutiara atau dua postingan yang disukai oleh Jutsifa Salsabila. Yang satu diposting kemarin pagi dan yang satunya lagi diposting pagi tadi jam 07:45. Jadi rumusnya itu ini Pak Agus screenshot jam 08:29, tapi Pak Agus sudah lewat 44 menit. Jadi 44 menit dipotong 29 sisa 15, jam 8.00 dipotong 15, otomatis ketemunya jam 07:45. Terus kebetulan sekali ini isinya sedikit-sedikit satu arah tapi sangat berbeda. Jadi untuk lebih mudahnya saya yang anak-anak sama bapak-bapak ini tak puterno dulu, nggo bunda-bunda semuanya. Jadi kita pahami satu persatu dulu ya Bun ya. Ini ada sangkut pautnya dengan fans Jutsifa. Ada sangkut pautnya dengan fans Jutsifa. Kalau ngegambar gini tuh harus sempurna gak sih Mir? Susah. Kalau bikin salah apa-apa gak? Gak apa-apa. Karena kadang-kadang ya kalau pengen gambar gini tuh gak boleh salah. Tahu gak itu orang dewasa nyebutnya apa? Perfeksionisme. Keinginan untuk bikin semua yang kita lakuin itu sempurna Mir. Kadang-kadang anak kecil juga suka ngerasain kayak gitu. Ada sesuatu dalam diri kita tuh yang bilang gak boleh salah. Jadi kita harus pelan-pelan tuh berteman dengan perasaan itu Mir, supaya kita gak cepet kesel. Jadi kalau nanti Emir kesel lagi pada saat Emir lagi ngegambar, apa yang harus Emir bilang sama diri Emir sendiri? Ikutin kata ayah. Tidak apa-apa. Meskipun melakukan aku amin. Baik-baik saja di dalam. Bahkan ketika aku melakukan Kesalahan kesalahan di luar. di luar. Saya juga dulu gitu Mir waktu kecil. Kalau misalnya gambar nggak rapi, bikin mainan nggak rapi itu kesel, tapi capek sendiri Mir. Makanya ayah lama-lama mengurangi, udah capek nggak mau marah-marah terus. Nggak apa-apa kok bikin salah kecil, kan bisa terus belajar. Oke bunda-bunda, itu tadi postingan yang disukai oleh Jutsifa. Itu menggambarkan dirinya yang sedang mencoba untuk menenangkan hati pada saat mengenang semua kejadian di tahun 2024. Ternyata dia masih manusia yang memiliki banyak kekurangan dan juga banyak melakukan kesalahan. Tapi dengan pada saat dia melihat postingan ini, dia memilih untuk tumbuh dewasa lebih lagi dan menyadari untuk berdamai dengan dirinya, dengan segala kesalahan yang pernah dia perbuat. Walaupun terus terang saya tidak tahu kesalahan apa yang telah dia perbuat, tapi bagi dirinya tahun 2024 ini menjadi pelajaran untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, berdamai dengan segala yang telah dia lakukan. Dia hanya manusia yang tidak luput dari rasa bersalah. Itu tadi postingan yang pertama. Sedangkan untuk postingan yang pagi ini jam 7:45 ini pakai bahasa Inggris Bun. Terus untuk mempermudah memahaminya, saya rubah pakai bahasa Indonesia ya Bun ya.
Amin. Sebelum tahun 2025 dimulai, aku hanya ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada setiap orang yang telah aku sakiti, baik sengaja atau tidak. Tak lupa untuk orang yang tidak sengaja aku singgung dan juga pernah aku cela, sengaja ataupun tidak sengaja. Aku meminta maaf kepada setiap orang yang telah aku perlakukan tidak baik. Kita semua manusia. Aku memohon maaf demi Allah. Semoga kita saling memaafkan sebagaimana kita telah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua hidup dengan hati yang murni. Amin, amin, Allahumma amin. Dari postingan ini, Cutsifa merasa pernah berbuat salah, baik dia sengaja atau tidak, baik kepada rekan-rekan kerjanya ataupun kepada fansnya. Seperti yang kita tahu bersama, dalam kehidupan Cutsifa banyak sekali celaan, banyak sekali orang yang mengharapkan Cutsifa untuk hidup sempurna, tidak boleh terlalu terdekat dengan rekan kerjanya, pakaiannya yang dianggap kadang kurang sreg oleh fansnya, tapi tidak semua fansnya seperti itu. Nah, walaupun sedikit, tapi orang-orang yang merasa Cutsifa masih kurang A, B, C, dan D ini dengan hati yang sangat luas, Cutsifa memilih untuk meminta maaf karena belum bisa membahagiakan semua orang. Awalnya, di kata-kata Mutiara yang pertama tadi, dia menyadari kalau dirinya tidak sempurna, dirinya banyak melakukan kesalahan, dan dia memilih untuk berdamai dengan keadaan tersebut. Setelah memahaminya, dia memilih untuk meminta maaf kepada orang yang mengharapkan dia melakukan A, B, C, dan D. Ini sangat luar biasa sekali. Saya tidak tahu apakah saya mampu untuk melakukannya. Dan ini menunjukkan Cutsifa sedang berupaya untuk melakukannya. Dia berupaya untuk menjadi lebih baik lagi dengan memilih meminta maaf kepada orang-orang yang mencercanya. Pertanyaannya, apakah orang-orang yang dimintai maaf Cutsifa ini menyadarinya atau tidak? Saya berharap dulu semoga menyadarinya. Tapi menurut saya itu watak dan kebiasaan. Dan mereka belum sadar kalau Cutsifa ini cuma manusia biasa yang tidak mungkin bisa memuaskan atau bisa menuruti semua orang. Dan hal itu akan terjadi lagi dan terjadi lagi. Dan yang terpenting, Cutsifa bisa berdamai dengan hatinya.
bisa berdamai dengan apa yang telah dia lakukan. Alhamdulillah. Oke bunda-bunda, itu tadi semua hanya pendapat pribadi saya saja, dari berdasarkan data dan juga postingan yang Jutsifana Salsabila sukai ini. Ini bukan hanya disukai, tapi juga diposting langsung di IGS-nya untuk menunjukkan kalau dia meminta maaf kepada semua pihak yang sudah bekerja sama dengan dia di tahun 2024, yang mungkin sisa berapa hari lagi ini, 26 ini ya, mungkin sisa 4 atau 5 hari lagi. Aku belum lihat kalender tahun ini. Oh, masih 5 hari lagi, sisa 5 hari lagi. Dia memilih untuk meminta maaf kepada semua pihak. Oke, mungkin itu dulu yang baru bisa saya sampaikan. Dan apabila bunda-bunda memiliki pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar. Dengan senang hati saya menunggunya untuk membacanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi besok pagi. Dadah bunda-bunda, yasinan malam Jumat lagi.